Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizhahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab kalimatu law atau kata seandainya. Kata seandainya dalam bahasa Arab adalah law. Kata beliau, isti'malu hadhil kalimah lahu thalathu halat. Penggunaan kata seandainya ini memiliki 3 kondisi atau 3 hukum. Hukum yang pertama al-jawaz, boleh. Jadi boleh menggunakan kata seandainya. Kapan boleh menggunakan kata law atau seandainya ini? Idza ata bi law ala jihatil ikhbar. Apabila menggunakan kata law ini dalam rangka untuk penghabaran, memberikan informasi. Misal contohnya, law hadarta ad-darsa lastafatta. Seandainya engkau itu menghadiri dars atau pelajaran, lastafatta, niscaya engkau akan yakni mendapatkan faedah. Atau perkataan yang semisal dengan itu yang tujuannya adalah menghabarkan. Ad-dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya, ad-dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law istakbaltu min amri mastadbartu. Seandainya aku ini sudah mendatangi suatu urusan, niscaya aku tidak akan mundur ke belakang. Muttafaqun alaih. Di sini Rasulullah menggunakan kata law atau seandainya, tujuannya untuk menghabarkan sesuatu. Maka di sini para ulama menjelaskan atas kebolehannya menggunakan kata law. Kemudian hukum yang kedua, al-istihbab, dianjurkan atau disunnahkan. Kapan? Idza ata bi law fi tamanni al-khair. Apabila menggunakan kata law ini dalam rangka untuk tamanni, mengharapkan atau menginginkan suatu kebaikan. Misal contohnya, law kana 'indi malun latasaddaqtu bihi. Seandainya aku ini memiliki harta, niscaya aku akan bersedekah dengannya. Wa dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qissatin nafaril arba'ah, kaitannya dengan 4 kelompok atau 4 golongan orang. Qala ahaduhum, berkata salah satu dari 4 orang tersebut, law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku ini memiliki harta, niscaya aku akan beramal seperti beramalnya fulan. Fulan di sini adalah seorang yang dia berinfak dengan banyak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tadi yang dari 4 golongan tersebut mengatakan, seandainya aku ini memiliki harta, dia itu orang miskin tapi tidak punya harta, kemudian dia berkata, seandainya aku ini memiliki harta seperti hartanya fulan, niscaya aku akan beramal seperti amalnya fulan. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dengan niatnya seseorang tadi, maka pahala keduanya ini sama. Masya Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ada seorang kaya, dia bersedekah banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang miskin, dia ini faham ilmu agama, dia berilmu, kemudian dia mengatakan, seandainya saya ini punya uang seperti fulan, niscaya aku akan beramal seperti amalnya fulan. Maka dengan niatnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang miskin tadi seperti pahalanya orang kaya. Taib, itu hukum yang kedua. Sekarang kita memasuki hukum penggunaan kata law yang ketiga. Kata beliau, hukum yang ketiga adalah an-nahyu, terlarang atau dilarang. Kapan? Yaitu ketika seseorang menggunakan kata seandainya pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, protes. Ya, dalam rangka menggunakan kata seandainya ini protes terhadap syariat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik.
Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang perkataan orang-orang munafik, lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka itu mentaati kami, niscaya mereka itu tidak akan terbunuh. Ini kaitannya dengan orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang munafik ini menggembos-gembosi, enggak usah ikut perang, enggak usah ikut perang. Ternyata qadarullah mereka ikut perang, akhirnya terbunuh. Kemudian orang-orang munafik mengatakan lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka itu mentaati kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini adalah protes terhadap syariat. Maka hal seperti ini dilarang. Kemudian keadaan yang kedua kaitannya dengan penggunaan kata lau atau seandainya yang terlarang adalah protes terhadap takdir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanu 'indana ma matu wa ma qutilu." Kalau mereka itu tetap bersama kami atau bersama kita, tentulah mereka itu tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Ini kaitannya dengan penggunaan kata seandainya atau kalau yang berkaitan dengan protes terhadap takdir, maka ini dilarang. Kemudian juga termasuk penggunaan kata lau atau seandainya atau kalau. Yang dilarang adalah ketika menggunakan kata tersebut dalam rangka untuk berharap atau keinginan melakukan suatu keburukan. Dalilnya adalah hadis tentang 4 orang di mana salah seorang di antara mereka berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan tadi. Akan tetapi yang dilakukan di fulan di sini adalah melakukan suatu keburukan. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang ini karena niatnya maka dosanya adalah sama. Jadi 4 orang tadi ya, itu ada yang banyak hartanya tapi digunakan untuk kebaikan. Kemudian ada orang miskin, dia nggak punya harta, kemudian berharap bisa seperti fulan yang baik tadi bisa menginfakkan hartanya, maka pahalanya sama. Demikian pula golongan orang yang lain adalah ada orang yang punya banyak harta tapi digunakan untuk berbuat dosa kemaksiatan. Ada orang miskin, dia nggak punya harta, kemudian dia berharap seperti fulan tadi yang berbuat keburukan tadi. Maka orang miskin tadi, walaupun dia tidak beramal seperti orang kaya yang melakukan perbuatan keburukan tadi, tapi dia mendapatkan dosanya karena niatnya perkataan lau atau seandainya. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, mari kita perhatikan perkataan kita. Ya, semua apa yang kita ucapkan ini bisa jadi memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.